Bisa dimulai ya teman-teman. Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Fatihatur Rahmah, semester 3 Pendidikan Luar Sekolah dari Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan melakukan penyuluhan terkait pemanfaatan lahan pekarangan rumah masa pandemi. Apakah share screen saya terlihat? Terlihat tidak teman-teman? Terlihat, Mbak. Baik, saya lanjutkan ya. Pemanfaatan lahan pekarangan rumah masa pandemi. Banyak perusahaan yang mereka terpaksa tutup karena tidak bisa menjual barang-barang yang mereka produksi, sebab ekonomi yang semakin drastis karena pandemi, karena virus corona, juga banyak sekali orang-orang yang terkena PHK. Benar atau tidak, teman-teman? Benar. Ya, membahas tentang penyakit virus COVID-19. Mewabahnya penyakit COVID-19 di Indonesia menyebabkan kita harus mengurangi kegiatan di luar rumah. Jikalau harus keluar pun, kalian perlu memperhatikan protokol kesehatan. Kegiatan yang hanya di rumah membuat banyak dari kita menjadi jenuh, bukan? Dari teman-teman sendiri, apakah kalian sudah merasa cukup jenuh, merasa sangat jenuh di rumah? Iya, pasti jenuh ya. Nah, biasanya kalian kegiatannya hanya rebahan, main handphone, rebahan, makan, nonton TV, sambil kuliah atau sekolah. Nah, untuk menghilangkan kejenuhan akibat banyak berdiam diri di rumah, khususnya masyarakat perkotaan ya, di saat pandemi atau era new normal, salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan lahan pekarangan rumah dengan berbagai tanaman atau memelihara ternak, ikan, atau unggas dan sebagainya. Untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan keluarga. Sebab pandemi ini menurunkan tingkat ekonomi di Indonesia. Ketahanan pangan keluarga di saat pandemi maupun pasca pandemi menjadi semakin penting untuk mendukung ketersediaan pangan yang cukup, memenuhi kebutuhan pangan sekaligus untuk meningkatkan imunitas tubuh anggota keluarga baik dari jumlah, kualitas, keragaman, maupun keterjangkauan atau kemudahan untuk memperolehnya. Masyarakat atau keluarga yang memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga berupaya agar produktivitas lahan pekarangan tetap berlangsung dengan basis sumber daya tanaman, ternak, atau ikan. Selain itu, berkelanjutan secara ekonomis, keluarga atau rumah tangga dapat mencukupi kebutuhan pangannya dari pekarangan rumah sekaligus mampu mengembalikan tenaga dan biaya yang dikeluarkan dari kegiatan pemanfaatan pekarangan tersebut. Pekarangan adalah sebidang tanah di sekitar rumah, baik di depan,
di samping maupun di belakang. Teman-teman di sini ada yang suka tanam-menanam? Enggak. Padahal tanam-menanam itu bisa merefresh otak kalian yang jenuh, yang sudah bosan berdiam diri di rumah saja. Nah, lahan pekarangan mempunyai potensi yang besar dalam rangka mendukung ketahanan pangan rumah tangga. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pemenuhan kebutuhan gizi, teman-teman. Pendapatan keluarga yang timbul dari pemanfaatan lahan pekarangan ini mampu meningkatkan kondisi ekonomi keluarga tersebut. Pekarangan bukan hanya untuk menciptakan keindahan dan kesejukan, melainkan untuk meningkatkan perekonomian keluarga masing-masing. Selanjutnya ada fungsi lahan pekarangan. Nah, lahan pekarangan di rumah teman-teman, apakah ada yang ditanami sayur, buah, rempah-rempah, atau pohon-pohon apa gitu? Ada Mbak. Pohon apa tuh, Mbak Septi? Sayur-sayur. Sayur-sayuran. Yang lain? Di rumah saya tidak ada lahan, Kak. Tidak ada lahan. Oh, begitu ya. Nanti kita bahas gimana kalau tidak ada lahan di rumah ya, teman-teman. Gini, lahan pekarangan itu sudah lama dikenal dan memiliki fungsi multiguna. Seperti yang tertera pada PPT, fungsi lahan pekarangan itu saya akan membahas 4 fungsi. Yang pertama itu ada sayur dan buah-buahan. Yang kedua ada rempah-rempah. Yang ketiga ada tanaman obat keluarga. Dan yang terakhir ada bahan kerajinan tangan. Fungsi pekarangan ini tidak hanya 4, bisa juga kita beternak atau memelihara unggas, ternak-ternak kecil, atau yang lainnya. Pekarangan yang ditanam seperti jenis sayur-sayuran, buah-buahan, obat-obatan, dan tanaman hias dapat memenuhi kebutuhan keluarga, teman-teman. Selebihnya dapat dijual untuk menambah pendapatan keluarga. Dengan pemanfaatan pekarangan secara berkesinambungan ini dapat menjamin ketahanan pangan pada setiap rumah tangga. Nah, selanjutnya ada kategori luasan lahan pekarangan di perkotaan dan pedesaan. Ada yang sangat sempit, sedang, dan luas. Jadi, nanti bisa disesuaikan apa yang akan kita tanam, apa yang akan kita pelihara dengan luasan lahan pekarangan tersebut. Disesuaikan. Selanjutnya, seperti yang sudah saya bilang tadi, sesuaikan luas lahan pekarangan. Jika lahan pekarangan luas dan terletak di belakang rumah, bisa dimanfaatkan untuk memelihara unggas, ternak kecil, dan tanaman, misalnya pohon pepaya, pisang, belimbing, mangga, atau sebagainya. Kemudian bisa ternak ayam, kelinci, bebek, bahkan kambing. Atau bisa juga sapi, kan ada di belakang rumah, pekarangannya luas. Kemudian ada sayuran, sawi, kangkung, bayam, pakcoy, kemangi, atau yang lainnya. Dan terakhir ada tanaman obat keluarga, bisa ditanami kencur, jahe, kunyit, lidah buaya, temulawak. Nah, kemudian jika lahan sempit dan terletak di depan rumah atau teras, bisa dimanfaatkan untuk menanam sayuran dan toga. Misalnya, pohon pepaya, pisang, belimbing, dan sebagainya. Disesuaikan yang kiranya itu pohonnya kecil, tidak menjalar-jalar sampai genting, dan tidak mengganggu estetika rumah kalian. Gitu.
Nah, keterbatasan lahan pekarangan tidak menjadi pembatas atau halangan untuk tidak melakukan kegiatan budidaya tanaman di rumah teman-teman. Rumah tangga atau keluarga yang memanfaatkan lahan pekarangan itu bisa meningkatkan kondisi ekonomi, seperti yang sudah saya bilang tadi awal. Rumah tanpa pekarangan pun bisa dilakukan kegiatan bercocok tanam, teman-teman. Dengan perkembangan teknologi budidaya tanaman sangat memungkinkan semua orang dapat bercocok tanam, tidak hanya langsung di lahan tanah atau hamparan. Alternatif budidaya tanaman tidak lagi terbatas di lahan terbuka, namun sudah tersedia teknik budidaya vertikultur. Media pot atau polybag, digantung atau sistem hidroponik. Kemudian ada budidaya tanaman sayuran, tanaman obat atau biofarmaka, dan buah dalam. Dengan teknik budidaya tersebut tidak hanya menjadi solusi bertani bagi orang kota atau rumah dengan lahan pekarangan yang sempit, bahkan tanpa lahan pekarangan tetapi juga mengandung aspek teknologi pertanian dan nilai estetika yang unik, serta juga dapat meningkatkan ekonomi keluarga. Sekian penyuluhan dari saya, apakah ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, jika itu lahannya sangat sempit dan bisa dikatakan nggak ada lahan, terus kalau membuat sistem pekarangannya di dalam rumah itu bagaimana caranya? Terima kasih. Oke, terima kasih Septi atas pertanyaannya. Langsung saya jawab ya. Membuat lahan pekarangan di dalam rumah jika tidak ada lahan pekarangan di luar rumah gitu ya maksudnya ya? Iya. Kita bisa antisipasi dengan cara vertikultur tadi. Cara vertikultur tadi bisa digantung, bisa ditempel atau bertingkat begitu. Atau bisa juga kita ternak lele pakai ember yang besar, nanti atasnya bisa dikasih tanaman kangkung biar kita nggak sering-sering ngasih makan lele, jadi dia udah dapat makanan dari kangkungnya sendiri begitu. Cukup terjawab Mbak Septi atau masih bingung? Ya cukup, Mbak. Kesimpulan dari saya, di masa pandemi ini kalian harus pintar-pintar, cerdas-cerdas memanfaatkan waktu luang agar kalian tidak jenuh dan tidak terganggu kesehatan mentalnya. Dengan cara tadi, kita tanam-menanam, terus memperhatikan nilai estetika agar kalian bisa merefresh otak. Biasanya nih para mahasiswa atau siswa-siswi yang sedang ujian, biasanya kan jenuh, pikirannya suntuk. Nah, itu kalau biasanya lihat yang hijau-hijau itu jadi refresh, mungkin bisa ngebantu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Terima kasih kepada kalian yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya live dari room Zoom ini, apakah saya boleh meminta tolong kepada teman-teman untuk on cam? Halo teman-teman, apakah bisa on cam? Mas Triandika, Mbak Mutiara, Mbak Anggita, Mbak Inayatul, Mbak Aulia, Mbak Dinda.
Kita ambil gambar sebentar ya teman-teman. Ya, ayo 1, 2, 3. Lagi teman-teman, 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya. Mas Toha, Mbak Anggita, Mbak Aulia, Mbak Gentur, Mbak Dinda Indah, Mas Triandika Bagus, Mbak Mutiara, dan Mbak Inayatul Ilahiyah Asriko. Mbak Septi juga. Terima kasih, teman-teman.